Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Coach Ronald Gultom di YouTube channel saya. Dan saat ini saya ingin podcast bareng Si Pintar atau ChatGPT terkait tentang hipnoterapi. Teman-teman, saat ini permintaan hipnoterapi semakin meningkat dan karena semakin meningkatnya semakin banyak orang yang ingin terjun sebagai hipnoterapis. Dan saya ingin bertanya kepada ChatGPT, kepada Si Pintar, bagaimana cara menjadi hipnoterapis profesional di Indonesia? Silakan dijawab. Tentu, Coach Ronald. Untuk menjadi hipnoterapis profesional di Indonesia, langkah utamanya adalah mengikuti pelatihan dari lembaga kursus dan pelatihan yang relevan. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, penting untuk mengikuti ujian kompetensi agar mendapatkan sertifikasi yang diakui. Dengan sertifikasi ini, Anda bisa memulai praktik hipnoterapi secara profesional dan membantu banyak orang yang membutuhkan layanan ini. Ini adalah langkah penting untuk memastikan Anda memiliki keahlian yang diperlukan untuk sukses di bidang ini. Apa itu LKP dan LSK, dan mengapa penting untuk legalitas? LKP adalah lembaga kursus dan pelatihan yang menyediakan program pelatihan untuk berbagai keterampilan, termasuk hipnoterapi. Sedangkan LSK adalah lembaga sertifikasi kompetensi yang berfungsi untuk menguji dan memberikan sertifikasi kepada peserta pelatihan setelah mereka memenuhi standar kompetensi tertentu. Pentingnya legalitas ini adalah untuk memastikan bahwa hipnoterapis memiliki kredibilitas, keahlian, dan standar profesional yang diakui secara hukum. Dengan sertifikasi dari LSK, klien akan lebih percaya pada kemampuan hipnoterapis dan hipnoterapis juga dapat berpraktik dengan landasan hukum yang kuat. Ini juga melindungi masyarakat dari praktik yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Apa saja syarat mengikuti ujian kompetensi hipnoterapi? Sama-sama. Umumnya, syarat untuk mengikuti ujian kompetensi hipnoterapi meliputi: pertama, telah menyelesaikan pelatihan hipnoterapi dari LKP yang diakui. Kedua, memiliki sejumlah jam pelatihan atau praktik yang dipersyaratkan. Ketiga, menyerahkan dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan, identitas diri, dan formulir pendaftaran. Keempat, membayar biaya ujian kompetensi sesuai ketentuan LSK terkait. Setiap LSK mungkin memiliki persyaratan tambahan, namun secara umum, persiapan yang matang dan kelengkapan administrasi menjadi kunci untuk mengikuti ujian kompetensi tersebut. Oke. Apakah hipnoterapis profesional harus memiliki izin praktik? Iya, hipnoterapis profesional sebaiknya memiliki izin praktik untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Izin praktik ini biasanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau lembaga terkait di daerah setempat. Dengan memiliki izin praktik, hipnoterapis menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar profesional dan siap memberikan layanan yang aman serta berkualitas kepada klien. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hipnoterapi. Oke. Bagaimana cara mendapatkan izin praktik hipnoterapi atau yang kita sebut dengan STPT, Surat Terdaftar Penyiar Tradisional? Untuk mendapatkan STPT, Surat Terdaftar Penyiar Tradisional, langkah-langkahnya biasanya meliputi: pertama, melengkapi dokumen seperti sertifikat pelatihan hipnoterapi, KTP, dan pas foto. Kedua, mendaftar ke Dinas Kesehatan setempat atau lembaga yang berwenang dengan mengisi formulir yang disediakan. Ketiga, mengikuti proses verifikasi dan evaluasi dari Dinas Kesehatan yang mungkin melibatkan pengecekan kelengkapan dokumen dan kompetensi. Keempat, setelah lolos verifikasi, STMT akan diterbitkan yang memungkinkan Anda berpraktik secara resmi dan legal sebagai hipnoterapis tradisional. Proses ini memastikan bahwa hipnoterapis beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan rasa aman bagi klien. Oke. Apa peluang kerja untuk hipnoterapis profesional? Peluang kerja untuk hipnoterapis profesional cukup beragam. Mereka bisa membuka praktik pribadi, bergabung dengan klinik kesehatan mental, atau bekerja sama dengan rumah sakit dan pusat rehabilitasi. Selain itu, hipnoterapis juga dapat berkarir sebagai konsultan di perusahaan untuk membantu karyawan mengatasi stres, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan keterampilan mental. Ada juga peluang di dunia pendidikan sebagai trainer atau instruktur pelatihan hipnoterapi.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental, permintaan akan jasa hipnoterapis juga terus bertumbuh, membuka lebih banyak peluang karir yang menjanjikan. Oke. Dan sekarang jika saya sudah menjadi seorang hipnoterapis profesional, bagaimana cara memasarkan jasa hipnoterapi secara etis? Memasarkan jasa hipnoterapi secara etis melibatkan beberapa langkah. Pertama, transparansi dalam menyampaikan informasi tentang layanan, termasuk manfaat, batasan, dan proses hipnoterapi kepada klien. Kedua, menjaga kerahasiaan dan privasi klien sesuai dengan kode etik profesi. Ketiga, menghindari klaim berlebihan atau janji yang tidak realistis dalam materi promosi. Keempat, menggunakan testimoni dengan izin dari klien dan memastikan testimoni tersebut jujur dan akurat. Selain itu, membangun reputasi melalui edukasi publik seperti seminar atau konten informatif di media sosial juga membantu memperkenalkan layanan secara profesional dan etis. Dengan demikian, klien akan merasa lebih percaya dan nyaman menggunakan jasa hipnoterapi Anda. Oke. Dan sekarang saya ingin kembali kepada penonton saya. Jadi teman-teman, itu adalah yang bisa disampaikan oleh si pintar, bagaimana cara kita menjadi hipnoterapis profesional. Dan saya sendiri mengadakan pelatihan dalam sebulan 1 sampai 2 kali. Jadi buat teman-teman yang ingin berkarir dalam hipnoterapis profesional, boleh buka di website saya yang akan saya sertakan di deskripsi. Dan sekarang kembali lagi kepada kamu, si pintar, ChatGPT. Jadi, seberapa penting kita mengikuti ujian kompetensi dari LSK Hipnoterapi dalam rangka menjadi seorang hipnoterapis profesional yang memiliki izin resmi? Mengikuti ujian kompetensi dari LSK Hipnoterapi sangat penting karena ini memastikan bahwa Anda memiliki kompetensi yang diakui secara profesional. Sertifikasi dari LSK memberikan legitimasi dan kepercayaan di mata klien serta otoritas kesehatan. Dengan sertifikasi ini, Anda dapat berpraktik dengan rasa percaya diri, mematuhi standar yang ditetapkan, dan memberikan layanan yang aman serta efektif. Selain itu, memiliki izin resmi juga membantu Anda menghindari masalah hukum dan memperkuat reputasi Anda sebagai hipnoterapis profesional. Jadi, ujian kompetensi ini merupakan investasi penting untuk karir jangka panjang sebagai hipnoterapis. Oke, terima kasih si pintar, ChatGPT. Sekian dulu video kali saya ini, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih Coach Ronald, senang bisa berbagi di sini. Sampai jumpa di video berikutnya dan sukses selalu untuk semua yang menonton.